Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir di acara debat terbuka calon Ketua Himpunan dan Wakil Ketua Himpunan Logistik Bisnis Politeknik Pos Indonesia. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan di acara debat terbuka calon Ketua Himpunan dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Logistik Bisnis Politeknik Pos Indonesia tahun 2022. Pertama-tama yang terhormat Ketua Kaprodi D3 Administrasi Logistik, Bapak Ahmad STMT, yang terhormat Ketua D4 Logistik Bisnis Ibu Dr. Erna STMT, yang terhormat Ketua MPM Kasitita Syarma Negara atau yang mewakili, Ketua Panwaslu Kasela Damayanti atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Logistik Bisnis Kanau Palaraihan atau yang mewakili beserta jajarannya, Ketua KPU PPI 2021 Kanika Nati Prabandari, tim ses dan seluruh audiens yang menyaksikan debat hari ini. Hadirin sekalian, berikut akan saya bacakan tata tertib yang berlaku selama jalannya acara pagi ini berlangsung. Tata tertib debat terbuka bagi peserta. Pertama, peserta debat menggunakan bahasa Indonesia yang jelas, lugas, dan santun, dan diperbolehkan menggunakan bahasa Inggris. Peserta debat bersikap sopan dan tidak merendahkan peserta lainnya. Peserta debat menggunakan fitur raise hand dan meminta izin kepada moderator bila ingin berbicara. Peserta debat hanya dapat berbicara dengan waktu yang tersedia dan sudah diberikan izin oleh moderator. Tidak diperkenankan berargumen tentang apapun yang mengandung unsur sara. Peserta debat harus mengikuti debat dari awal hingga debat selesai. Seluruh peserta wajib menyalakan kameranya. Jika peserta tidak menyalakan kamera, maka pihak panitia KPU berhak mengeluarkan Anda dari acara debat hari ini. Seluruh peserta debat yang dianggap membuat kerusuhan dan sejenisnya, maka moderator dan panitia berhak untuk mengeluarkannya. Waktu dimulai saat kandidat mulai berbicara. Peserta diwajibkan menggunakan background yang telah disediakan panitia. Peserta diwajibkan menggunakan nama Zoom dengan format nomor urut underscore nama lengkap. Berikutnya tata tertib debat terbuka bagi pendukung dan penonton. Pendukung paslon diharapkan menyalakan kamera selama debat berlangsung. Pendukung paslon dilarang mengeluarkan suara berupa hinaan atau sindiran paslon yang bukan pilihannya. Audiens dilarang menyalakan audio yang tidak diperkenankan. Saat ingin bertanya, pendukung diwajibkan menggunakan fitur raise hand dan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan menyebutkan nama dan kelas. Saat ingin bertanya, audiens diperbolehkan menggunakan bahasa Inggris. Pendukung diwajibkan menggunakan background sesuai paslon yang didukung. Pendukung diwajibkan menggunakan nama Zoom dengan format kelas underscore nama lengkap. Seluruh penonton dan pendukung yang dianggap membuat kerusuhan dan sejenisnya, maka moderator dan panitia berhak mengeluarkannya. Baiklah, kita mulai saja ke acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Selanjutnya menyanyikan lagu Totalitas Perjuangan. Sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Untuk negeri tercinta. Berikutnya adalah menyanyikan himne Politeknik Pos Indonesia. Tercipta satu ikatan, Politeknik Pos Indonesia.
selanjutnya menyanyikan lagu Mars Politeknik Pos Indonesia. Sebagai patriot sejati berasas Pancasila, Politeknik Pos Indonesia teguh, tegap, tegar, cerdas dan terampil melangkah ke depan, menyosong fajar harapan, ikut membangun nusa dan bangsa Indonesia tercipta. Sebagai patriot sejati berasas Pancasila, Politeknik Pos Indonesia teguh, tegap, tegar, cerdas dan terampil melangkah ke depan, menyosong fajar harapan, ikut membangun nusa dan bangsa Indonesia tercipta. Ikut membangun nusa dan bangsa Indonesia tercipta. Baik, acara selanjutnya, kemudian kami persilakan terlebih dahulu untuk memberikan kata sambutan. Kata sambutan pertama yaitu dari Ketua MPMK Siti Tasya Armanegara atau yang mewakili, kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Logistik Bisnis beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Panwaslu beserta jajarannya. Dan saya hormati pula Ketua Komisi Pemilihan Umum beserta jajarannya, serta para mahasiswa Politeknik Pos Indonesia yang ada di Zoom hari ini. Sebelumnya, saya di sini mewakili Ketua MPM yang kebetulan berhalangan hadir. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak KPU PPI karena sudah mengundang dan memberikan MPM kesempatan untuk bisa menyampaikan satu patah dua patah kata dalam sambutan kali ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena rekan-rekan telah rela menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara debat terbuka pada hari ini. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang telah diagendakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Maaf bila terdapat kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Sani Nur Aulia atas sambutannya. Baiklah, sambutan berikutnya dari Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kasela Damayanti atau yang mewakili, kepadanya saya persilakan. Baik, sambutan selanjutnya yaitu sambutan terakhir dari Ketua KPU PPI 2021, Kanikan Ratih Prabandari, kepada Kanikan Ratih Prabandari saya persilakan. Oke, baik, izin masuk semuanya. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom. Yang terhormat, Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, yang saya hormati, Ketua Himpunan Mahasiswa Logistik Bisnis, yang saya hormati para Panwaslu, dan yang saya hormati pula seluruh mahasiswa yang
seluruh mahasiswa Politeknik Pos Indonesia yang telah hadir pada debat terbuka hari ini. Tak banyak yang akan saya sampaikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang telah hadir di Zoom hari ini. Saya ucapkan terima kasih pula kepada panitia dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam menyukseskan acara ini. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diagendakan tanpa adanya kendala. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada sambutan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kanikan Rati Prabandari atas sambutannya. Baiklah, tiba saatnya kita mulai acara debat kali ini. Untuk acara debat terbuka akan dipandu oleh rekan saya, Devi Nur Hafidah dan Winda Septiana. Untuknya saya persilakan. Baik, terima kasih MC. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih karena sudah hadir pada acara debat terbuka calon ketua dan calon wakil ketua Himpunan Mahasiswa Logistik Bisnis tahun 2022 dengan tema membangun semangat baru dalam regenerasi kepemimpinan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Devi Nur Hafidah dan rekan saya, Winda Septiana BR Haryanja, selaku moderator pada acara debat terbuka kali ini. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan para paslon dari Himpunan Mahasiswa Logistik Bisnis tahun 2022. Untuk paslon dengan nomor urut 1 ada Muhammad Mirza Mujahid sebagai calon ketua dan Asri Regita Pramesti sebagai calon wakil ketua. Dan untuk paslon dengan nomor urut 2 ada Anissa Eka Rahmadini sebagai calon ketua dan Henvinia sebagai calon wakil ketua. Baik, yang selanjutnya saya akan menyampaikan sistematika debat terbuka pada pagi hari ini. Sistematika debat terbuka. Debat ini terdiri dari 5 sesi pemaparan argumen dari setiap paslon. Pendapat tersebut boleh saling sanggah-menyanggah antara kedua paslon dan para hadirin yang ada di Zoom meeting acara debat, jika diberikan izin oleh moderator yang memandu debat ini. Sesi pertama yaitu pemaparan visi, misi, serta grand design dari kedua paslon. Sesi kedua pemilihan mosi dan pemaparan argumen dari paslon 1 atau paslon 2. Sesi ketiga pertanyaan dari undangan. Sesi keempat pertanyaan dari audiens. Dan sesi kelima yaitu closing statement dari setiap paslon. Baiklah, kita mulai dari sesi pertama, yaitu pemaparan visi misi dan grand design dari para paslon. Untuk pemaparan visi misi dan grand design yang pertama akan dilakukan oleh paslon dengan nomor urut 1. Untuk paslon dengan nomor urut 1, apakah sudah siap? Baik, sudah siap.
Baik, jika sudah siap, saya persilahkan untuk pemaparan visi misi dan grand design dengan waktu yang kami berikan, yaitu 5 menit sejak Anda mulai berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Prodi Jurusan Logistik Bisnis Bapak Ahmad Adrianto STMT, Ketua MPK dan Ketua Panwaslu, dan yang saya hormati Ketua KPU. Dan tentunya yang saya banggakan rekan-rekan tim sukses Paslon 1. Di sini saya akan memaparkan visi misi saya, yaitu adapun visi dari Paslon nomor 1 yaitu terwujudnya himpunan mahasiswa logistik bisnis yang berintelektual dan berkarya, membangun karakter untuk lebih berdedikasi dan berkontribusi kepada himpunan logistik bisnis Politeknik Pos Indonesia yang berlandaskan nilai agama. Adapun misinya akan dijelaskan oleh wakil saya. Baik, saya akan membacakan misi dari kami. Yang pertama yaitu mampu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik antar mahasiswa logistik bisnis. Yang kedua, mengoptimalkan Himalogbis sebagai wadah dalam menampung aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, mampu mengawal dan mengawasi kebijakan internal dan eksternal yang berkaitan dengan pengembangan mahasiswa logistik bisnis. Yang keempat, membangun relasi, pengembangan bakat akademik maupun non-akademik mahasiswa dengan melatih hard skill dan soft skill yang mahasiswa miliki. Yang terakhir yaitu meningkatkan kerja himpunan mahasiswa logistik bisnis yang bisa menjembatani perbedaan mahasiswa tanpa kesenjangan sosial. Selanjutnya, program kerja unggulan kami. Yang pertama, yaitu PINTER atau penilaian internal, yaitu penilaian internal bertujuan untuk memaju semangat anggota pengurus dalam belajar dan meningkatkan kualitas diri. Sistem penilaian kinerja anggota Himalogbis dilakukan pada setiap divisi untuk dievaluasi dalam melakukan para anggota yang memiliki kinerja baik. Selanjutnya ada dialog BIS, yaitu membuat pertemuan dialog antara mahasiswa dan manajemen prodi. Semua mahasiswa diharapkan dapat mengeluarkan aspirasi, keluh, dan kesahnya di hadapan prodi. Selanjutnya disampaikan oleh pasangan saya, itu Milzam. Lalu yang ketiga, yaitu ada speak box, menyediakan box yang diisi dengan tulisan dari setiap mahasiswa yang ingin menuliskan kritik dan sarannya terhadap kinerja dari Himalogbis guna untuk mencapai tujuan yang baik dengan mengedepankan suara dan aspirasi dari mahasiswa logistik bisnis. Bisa dilakukan dalam jangka waktu 1-2 bulan sekali. Lalu yang terakhir ada Logbis Show, yaitu mengadakan talk show dengan alumni dengan tujuan membangun dan meningkatkan silaturahmi dengan alumni logistik bisnis, timbulnya peluang jenjang karir dengan alumni, saling berbagi tips and trik dengan alumni yang menjadi bekal mahasiswa logistik bisnis yang sedang menempuh pendidikan. Baik, itulah visi misi dan program kerja unggulan dari Paslon nomor urut 1. Kami serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Paslon nomor urut 1 atas pemaparan visi misi dan grand design-nya. Untuk selanjutnya, yaitu pemaparan visi misi dan grand design dari Paslon nomor urut 2. Untuk Paslon dengan nomor urut 2, apakah sudah siap? Baik, jika sudah siap, saya persilahkan untuk pemaparan visi misi dan grand design dengan waktu yang kami berikan, yaitu 5 menit sejak Anda mulai berbicara. Silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu Prodi, baik itu dari D3 maupun D4, terima kasih sudah hadir. Dan yang terhormat kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Logistik Bisnis, yang terhormat kepada Ketua KPU, MPM, dan juga tidak lupa kepada para audiens yang telah menyempatkan hadir pada room kali ini. Terima kasih banyak. Kami dari Paslon 2, izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Anissa Eka Rahmadini, sebagai Cawa Kahim Himalogbis, dan rekan saya bernama Hempinia sebagai Cawa Kahim Himalogbis.
Yang pertama di sini kami akan menyampaikan visi, di mana telah kami susun sesuai dengan pertimbangan dan akan kami laksanakan apabila nanti kami terpilih menjadi pemimpin Himalogis periode selanjutnya. Adapun visi kami yaitu mewujudkan himpunan mahasiswa logistik bisnis menjadi pribadi yang petadi, pemimpin, tanggung jawab, dan disiplin. Adapun misinya yaitu pertama menerapkan prinsip petadi atau pemimpin, tanggung jawab, dan disiplin supaya tercipta karakter yang unggul. Kedua, memperkuat keharmonisan himpunan mahasiswa logistik bisnis sehingga terciptanya keteraturan. Dan yang ketiga, membentuk etika himpunan mahasiswa logistik bisnis agar mempunyai rasa hormat terhadap himpunan lainnya, khususnya Himpunan Politeknik Indonesia. Baik, untuk penjelasan grand design bisa dijelaskan oleh rekan saya, Hendrinya. Silakan. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan grand design yang telah kami rancang. Yang pertama itu ada Gemar Memberi. Merupakan kegiatan di mana Himalogbis setiap 6 bulan sekali berbagi kepada masyarakat yang kurang mampu atau orang yang terlantar di sepanjang jalan. Tujuan dari kegiatan ini tentunya salah satu bentuk kepedulian kita terhadap masyarakat yang kurang mampu. Insya Allah, sekecil apapun pemberian kita kepada orang lain, mereka akan senang dan mengingatnya. Yang kedua ada Ruang Cakap, merupakan diskusi antara anggota Himalogbis dan anggota Ormawa lain yang bertujuan untuk bersilaturahmi antar organisasi dan UKM lain yang diadakan setiap 3 bulan sekali. Tujuan dari kegiatan ini adalah bentuk upaya menjalin silaturahmi antar Ormawa atau bahkan himpunan lain yang ada di Politeknik Pos Indonesia. Yang ketiga ada Belajar Terbuka. Merupakan salah satu kegiatan untuk memberi wawasan atau penambahan ilmu pada anak-anak jalanan yang kurang mampu akan hal pendidikan. Diadakan setiap 4 bulan sekali oleh anggota Himalogbis ataupun mahasiswa lain yang ingin ikut berpartisipasi. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Baik, terima kasih kepada Paslon nomor urut 2 atas pemaparan visi misi dan grand design-nya. Baik, sesi pertama pemaparan visi misi dan grand design dari setiap paslon sudah selesai. Selanjutnya, kita beralih ke sesi kedua. Baiklah, sekarang tahap kedua yaitu pemilihan mosi. Pada kali ini mosi akan dipilih secara acak dengan menggunakan spin wheel. Kepada panitia dipersilakan untuk menampilkan spin wheel-nya. Baik, di sini ada 5 mosi yang akan dipilih secara random. Saya akan hitung sampai 3 dan mosi akan berhenti secara otomatis menuju kepada mosi yang ditentukan. Baik, saya hitung 1, 2, dan 3. Baik, mosi yang terpilih yaitu mosi kelima, di mana dengan mosi yaitu membayar uang sekolah full, padahal tidak menggunakan fasilitas sekolah di masa pandemi ini. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan cara daring, sedangkan selain materi tidak dapat disampaikan dengan baik, terutama pada anak-anak yang membutuhkan bimbingan secara langsung oleh para guru. Ditambah kegiatan pembelajaran praktek yang tentu harus dilatih secara offline, yang membuat banyak lulusan Corona dinilai masih kurang dalam pembekalannya di sekolah. Sedangkan tidak sedikit sekolah-sekolah yang biaya sekolahnya tidak turun. Padahal mereka menggunakan fasilitas sekolah. Baiklah, itu mosi pada pagi hari ini. Baik, dipersilahkan kepada paslon dengan nomor urut 1 untuk memaparkan sudut pandang mengenai mosi kali ini. Dengan waktu 3 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih untuk moderator terkait mosi untuk membayar uang sekolah full padahal tidak menggunakan fasilitas sekolah. Dalam hal ini tentunya seharusnya
dalam hal tentunya pandemi ini harusnya dinas-dinas pendidikan harus bisa mempertimbangkan lagi soal biaya-biaya untuk dalam hal segi pendidikan, karena jika kita melakukannya dalam daring, tidak semua siswa ataupun mahasiswa itu mendapatkan fasilitas yang sama. Bahkan di Indonesia pun jaringan-jaringan internet tidak secara menyeluruh terbagi dengan baik. Di tempat-tempat yang terpencil masih sangat minim untuk jaringan. Sehingga dari situ tentunya dinas pendidikan harus bisa memikirkan bagaimana caranya tidak daring dan bagaimana caranya bisa melakukan offline tanpa harus memungut biaya yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya, Asri. Izin menambahkan, karena kita sekarang ini online, sebaiknya dari dinas pendidikan atau pemerintah memberikan fasilitas lebih seperti kuota gratis, walaupun memang saat ini kita sudah mendapatkannya, tapi banyak mahasiswa yang masih belum mendapatkannya. Atau seperti sarana prasarana yang disediakan oleh kampus, seperti media belajar, buku online, atau materi-materi yang diberikan oleh para dosen atau para guru, sehingga siswa-siswa atau mahasiswa yang belajar online saat ini tetap mendapatkan fasilitas-fasilitas yang tidak didapatkan yang seharusnya mereka dapatkan. Terima kasih. Baik, saya menambahkan kembali, mengingat keadaan pandemi ini sangat mempengaruhi kondisi-kondisi ekonomi dari seluruh penduduk Indonesia, sehingga tentunya membuat untuk biaya pendidikan sedikitnya pasti menurun. Sehingga opini dari saya yaitu pentingnya peran pemerintah dalam menangani hal ini untuk bisa memajukan pendidikan dalam Indonesia. Karena balik lagi ke siswa-siswa yang membutuhkan bimbingan secara langsung oleh para guru. Karena tidak semua orang bisa menikmati adanya gadget. Baik, itu dari paslon nomor urut 1, terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon 1 yang telah memaparkan sudut pandangnya mengenai mosi kali ini. Baik, dan saya persilahkan kepada paslon dengan nomor urut 2 untuk memaparkan sudut pandangnya dengan waktu yang sama, yaitu 3 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oke, baik. Menurut kami, untuk biaya sekolah itu tergantung dari pribadi masing-masing mahasiswa itu sendiri. Karena apa? Memang sarana dan prasarana ini penting dalam mendukung minat belajar mahasiswa. Namun di salah satu sisi pertama itu adalah niat dari diri kita sendiri. Baik itu mahasiswa dapat termotivasi agar dia terus tetap belajar dengan semangat. Berbicara mengenai minat belajar ini, suatu kemauan disertai motivasi itu sangat penting pada yang harus ditanamkan dari diri mahasiswa itu sendiri. Karena apa? Karena termotivasi tersebut, jadi mahasiswa dapat melakukan segala perencanaan apa aja yang harus dia rencanakan agar terciptanya seperti sarana dan prasarana tadi. Itu menurut kami bagian kedua yang penting dari niat dari mahasiswa itu sendiri terlebih dahulu. Mungkin bisa ditambahin oleh rekan saya, Antonia. Baik, izin menambahkan. Nah, untuk membayar uang sekolah full padahal tidak menggunakan fasilitas sekolah, itu sebenarnya bukan hanya sekedar peran dari pemerintah, tapi dari kampus juga seharusnya memberikan keringanan biaya. Mengingat kondisi ekonomi pada masa pandemi saat ini tuh turun, jadi harusnya kampus memberikan sedikit keringanan kepada mahasiswa untuk membayar uang kuliah. Kita sadari kita tidak memakai sarana dan prasarana dengan jadi sebaiknya kampus memberikan keringanan biaya.
Nisa, silahkan. Ya, mungkin untuk pertimbangan biaya bisa dipertimbangin lagi oleh pihak kampus, tapi balik lagi, itu semuanya tergantung, maupun itu nanti biaya sekolahnya baik turun atau tidak, itu kan memang peraturan dari pihak kampus. Kita juga sebagai mahasiswa tidak bisa memaksakan kehendak itu. Oleh karena itu balik lagi, ini sebuah perlu motivasi dari diri mahasiswa itu sendiri. Bagaimana supaya mereka tetap termotivasi? Bagaimana cara misalkan rencana tadi agar apa-apa aja prasarana dan sarana tersebut bisa terpenuhi. Minat belajar mahasiswa ini bukan hanya dari sarana dan prasarana saja, tapi dari pribadi mahasiswa itu sendiri. Seperti ada dari faktor dalam dan faktor terluar mahasiswa itu sendiri. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Baik, waktu telah habis. Terima kasih kepada paslon 1 dan paslon 2 yang telah memaparkan sudut pandangnya. Untuk selanjutnya, yaitu kepada paslon dengan nomor urut 1, memberikan penguatan argumen atas argumen yang sudah disampaikan. Waktu yang diberikan yaitu 3 menit. Namun, setelah 1 menit pertama, dapat langsung disanggah oleh paslon dengan nomor urut 2. Apakah bisa dipahami? Baik, siap dipahami. Baik, dimulai dari paslon nomor urut 1. Waktu dimulai saat Anda mulai berbicara. Silahkan. Baik, untuk penguat dari paslon nomor 1 yaitu untuk dapat meningkatkan prestasi belajar siswa yang maksimal. Tentunya perlu diperhatikan berbagai faktor yang membangkitkan para siswa untuk belajar dengan efektif. Hal tersebut dapat ditingkatkan apabila ada sarana penunjang, yaitu faktor sarana dan prasarana pendidikan dan dapat memanfaatkannya secara tepat dan seoptimal mungkin. Sarana dan prasarana diibaratkan yaitu sebagai motor penggerak yang dapat berjalan dengan kecepatan sesuai dalam keinginan penggeraknya. Dalam suatu proses belajar, mengajar, sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu penunjang suatu proses belajar mengajar. Seorang siswa dalam melakukan aktivitas belajar memerlukan adanya dorongan tertentu agar kegiatan belajarnya dapat menghasilkan prestasi belajar yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Izin menambahkan, dengan demikian maka siswa akan memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar dan sungguh-sungguh sehingga proses belajar dan mengajar dapat berjalan dengan lancar, teratur dan efektif, dan efisien, serta dapat menghasilkan prestasi belajar yang semaksimal mungkin. Memang betul itu termula dari minat dari mahasiswa masing-masing. Tapi jika sarana dan prasarana tidak tersedia, maka minat dari mahasiswa pun pasti berkurang. Terima kasih. Baik, apakah ingin disanggah oleh paslon kedua? Baik, izin menyanggah. Seperti kita lihat pada masa pandemi saat ini, mahasiswa sangat terbatas dalam hal mengenai sarana dan prasarana, terutama saat mata kuliah yang mengharuskan praktikum lapangan. Lalu bagaimana untuk memenuhi sarana tersebut? Sedangkan mahasiswa kan harus merasakan hal itu dengan melakukan praktikum lapangan secara langsung yang diberikan oleh pihak kampus. Baik, bisa ditambah oleh rekan saya Hensenia. Jika lihat dari penjabaran kalian, itu kan menyangkut dengan peran dari pemerintah. Nah, untuk prasarana dari kampus ini di masa pandemi ini gimana? Kalau kalian terus nyangkut dengan peran pemerintah. Mungkin itu dari kami, terima kasih. Baik, waktunya sudah habis. Mungkin untuk jawaban dari sanggahan akan dilakukan di sesi selanjutnya.
Baik, untuk selanjutnya, kepada paslon dengan nomor urut 2, silakan untuk memberikan penguatan argumen atas argumen yang telah disampaikan pertama tadi. Waktu yang diberikan yaitu 3 menit, namun setelah 1 menit pertama dapat langsung disanggah oleh paslon dengan nomor urut 1. Apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih. Baik, kepada paslon dengan nomor urut 2, waktu dimulai saat Anda mulai berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih. Tidak hanya itu, setiap kampus juga harus menyediakan prasarana yang baik seperti ruang kelas, ruang pimpinan, laboratorium, tempat ibadah, dan lain-lain. Nah, namun hal tersebut bisa menjadi masalah jika prasarana tersebut tidak layak atau tidak kita dapatkan secara penuh. Itu akan mengakibatkan minat belajar mahasiswa itu akan menurun. Dia akan merasa jenuh. Karena kita lihat di masa pandemi seperti ini. Kita laptop langsung, kita lama-kelamaan masa jenuh. Materi yang diberikan oleh dosen juga tidak terlalu kita serap dengan maksimal. Lalu bagi hal tersebut, kampus harus menyediakan sarana dan prasarana dengan tepat. Contohnya, setiap dosen memberikan materi yang secara menarik, tidak membuat bosan dengan metode-metode lain. Silakan Anissa bisa di. Ya, baik. Selain dari penunjang itu sarana prasarana, itu balik lagi kepada niat diri kita sendiri. Itu kan dari mahasiswa itu harus memiliki faktor seperti faktor intrinsik dari mahasiswa itu sendiri, yaitu seperti pengaruh dalam perasaan, perhatian, dan orang-orang sekitar itu kan sangat berpengaruh terhadap mahasiswa sendiri untuk memotivasi mahasiswa itu sendiri untuk lebih semangat dalam belajar. Jadi, memang sarana dan prasarana ini penting. Balik lagi, tetap kita lebih mengutamakan atau lebih memperhatikan niat dari mahasiswa itu sendiri. Karena dari motivasi kita sendiri itu akan membangkitkan semangat belajar. Terlebih itu mau soal biaya itu harus menurun atau tidak, tapi dari motivasi mahasiswa itu sendiri, mau maju atau tidak. Baik, bisa mungkin ada dari teman rekan saya menambahkan. Baik, untuk paslon pertama, apakah ada yang ingin disanggah? Baik, kami ada sanggahan, yaitu peran pemerintah sangat penting, mengingat mosi yang diberikan pada hari ini berhubungan dengan pemerintah. Adanya bantuan dana dari pemerintah yang dapat disalurkan dan membantu para siswa atau mahasiswa dalam bentuk beasiswa ataupun bisa dalam bentuk bantuan kuota gratis dan bisa dengan yang lainnya. Tentunya hal ini bisa membantu kami sebagai mahasiswa dan siswa untuk meringankan biaya yang harus dikeluarkan dalam masa pandemi ini. Baik, waktunya sudah habis. Kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Baik, kepada paslon dengan nomor urut 1, dipersilahkan kembali untuk melakukan penguatan argumen dari argumen sebelumnya dengan waktu 2 menit. Setelah 1 menit pertama, paslon dengan nomor urut 2 dipersilahkan untuk menyanggahnya. Apakah dapat dipahami? Baik. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silahkan kepada paslon dengan nomor urut 1. Dalam masa pandemi ini, tentunya kita melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring. Dan bisa dikatakan hampir semua informasi yang kita butuhkan itu ada di internet. Kenapa? Sekarang melalui daring karena semua kita tidak perlu lagi untuk berangkat ke sekolah karena kita bisa menemukannya itu di internet dengan bermodalkan kata kunci yang ingin diketahui. Nah, hal tersebut juga berlaku untuk di pendidikan.
tentunya hal itu kembali lagi dengan penguat saya bahwa peran pemerintah dalam hal ini sangat penting, tidak hanya dari kita sebagai mahasiswa atau siswa, tetapi peran pemerintah juga sangat kita butuhkan untuk lebih membuat para siswa itu semangat dalam belajar, karena balik lagi ke kondisi ekonomi yang tidak semua masyarakat Indonesia itu merata, ada yang di atas dan ada yang di bawah. Baik, Silakan dilanjut. kepada Pak Mario. Apakah ada sanggahan? Ya, baik. Seperti diketahui oleh pendapat Milzam, peran pemerintah di sini memang benar penting, tapi tidak selalu peran pemerintah itu kan selalu datang, selalu ada di saat mahasiswa itu butuh. Jadi tidak mungkin kan mahasiswa itu harus menunggu peran pemerintah dulu, harus untuk termotivasi untuk minat belajar. Tapi di sini lagi kita balik lagi, faktor motivasi itu penting karena kita dari motivasi kita akan maju. Baik, mohon maaf, paslon 2. Waktu telah habis. Baik, terima kasih atas sanggahannya. Saya lanjut, untuk paslon 2 dipersilahkan kembali melakukan penguatan argumen dari argumen sebelumnya dengan waktu 2 menit. Setelah 1 menit pertama, paslon dengan nomor urut 1 dipersilahkan untuk menyanggahnya. Baik, waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Mengingat lagi yang dikatakan oleh paslon nomor 1, penggunaan internet. Menurut kami, jika terlalu sering dalam penggunaan internet itu bakal mengakibatkan keterampilan dan kreativitas itu terbatas, sehingga akan mengurangi mahasiswa untuk berpikir kritis, di mana itu masih akan lebih cenderung individualis dan pasif. Dan tidak semua yang dipaparkan di internet itu semua benar. Tidak menuntut kemungkinan, kita sangat perlu membutuhkan yaitu yang namanya tatap muka langsung atau prasarana yang dari kampus tersebut. Baik, selanjutnya bisa. Baik, mungkin sanggahan dari paslon 1 mengenai hal internet yang tadi disinggung oleh Mohon paslon maaf, 2. paslon 1. Waktunya iya? belum 1 menit. Oh iya, baik. Ya, boleh, silakan. Oke, baik. Hal tersebut yang mohon maaf, Devi, ini sanggahan atau tambahan dari paslon 2? Untuk sanggahan diperbolehkan. Baik, hal tersebut juga berlaku untuk dunia pendidikan. Walaupun kita tidak memiliki buku cetak, tetapi dengan melakukan browsing kita bisa menemukan banyak informasi materi pelajaran yang ada di sekolah. Dan tentunya dengan metode internet ini, memiliki agenda bersama antara siswa dan guru dapat mendorong kedua belah pihak untuk menerima tanggung jawab baru. Dengan adanya menerapkan e-learning ini, tentunya akan menemukan banyak hal yang semula belum kita ketahui. Hal ini disebabkan beberapa materi pelajaran yang tersedia pada di internet ataupun e-learning belum tersedia dalam buku biasa atau buku cetak. Dari situ. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih pada paslon 1 dan paslon 2. Untuk selanjutnya, kembali lagi kepada paslon dengan nomor urut 1 untuk memberi penguatan atas argumennya. Waktu yang diberikan selama 2 menit. Waktu dimulai saat Anda mulai berbicara, dan setelah 1 menit pertama dapat langsung disanggah oleh paslon dengan nomor urut 2. Silahkan. Baik, mungkin sekarang itu melebar ke dalam hal internet. Jadi pendidikan online memungkinkan itu guru dan siswa untuk mengatur kecepatan dan belajarnya lebih fleksibel. Lalu menggunakan platform pendidikan online memungkinkan keseimbangan yang lebih baik antara guru maupun dosen ataupun siswa dan mahasiswa. Terus dalam internet pun kita mengajarkan keterampilan manajemen waktu yang penting, membuat keseimbangan kerja dan belajar yang lebih baik dan mudah. Baik, dilanjut oleh Asri.
Izin menambahkan, karena kita sudah 2 tahun ini menggunakan platform online atau e-learning, maka semuanya informasi semua yang kita butuhkan haruslah online. Seperti tidak hanya materi atau hal-hal yang dibutuhkan dalam kuliah, tapi dalam kita belajar mengajar seperti mengakses nilai, semuanya pun kita membutuhkan akses e-learning untuk mengakses itu semua. Maka internet sangatlah penting untuk masa pandemi seperti ini. Terima kasih. Baik, untuk paslon kedua, apakah ada yang ingin disanggah? Izin masuk. Berdasarkan yang dikatakan oleh Milzam tadi mengenai manajemen waktu. Di internet, untuk manajemen waktu, menurut saya itu kurang, dikarenakan kalau online ini kan bersifat, kalau semuanya itu fleksibel, singkat dan simpel. Berbeda dengan offline. Offline itu kan kita banyak sekali belajar terhadap manajemen waktu, seperti dari bangun tidur kita menyiapkan apa-apa aja nih, dari sebelum mandi kita menyiapkan. Waktunya telah habis. Terima kasih. Nanti kita lanjut ke sesi berikutnya. Baik, kepada paslon dengan nomor urut 2 untuk memberi penguatan atas argumennya. Waktu yang diberikan selama 2 menit, waktu dimulai saat Anda mulai berbicara, dan setelah 1 menit pertama dapat langsung disangka oleh paslon dengan nomor urut 1. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Buat kota ya. Kita lihat, nyangkut lagi ke pemerintah. Pemerintah saat ini tidak lagi memberikan bantuan kota buat mahasiswa. Nah, dalam hal ini mahasiswa dapat mengandalkan buku atau dari yang diberikan oleh dosen. Dan mengunjungi perpustakaan yang disediakan kampus, tidak melulu yang ada di internet. Baik, Nisa, silakan. Ya, untuk online ini kan bergantung kepada jaringan listrik. Itu kan tidak semua mahasiswa mempunyai jaringan yang bagus di setiap daerahnya. Itu kan pasti ada gangguan. Jika selalu mengandalkan internet, itu kan akan membuat mahasiswa menjadi ketinggalan. Seperti dalam hal kendala internet tadi, seperti listrik. Oleh karena itu, internet ini menurut saya belum efektif untuk dalam hal. Izin menyanggah. Baik, silakan kepada paslon 1 untuk sanggah. Soal mengenai jaringan listrik seperti yang tadi disebutkan oleh Anissa, jika mahasiswa-mahasiswa seperti teman-teman saya yang berada di daerah pelosok, mereka pasti akan memaksimalkan usaha mereka seperti jalan sedikit ke area kota atau mengikut ke saudaranya untuk mengakses internet yang lebih memadai atau akses listrik yang memadai, sehingga mereka bisa mengikuti daring sesuai waktu yang telah ditentukan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih pada paslon nomor urut 2 dan nomor urut 1 atas sanggahannya. Baik, untuk tahap selanjutnya yaitu pertanyaan dari Kaprodi atau juga Ketua Himpunan. Dipersilakan kepada Bapak atau Ibu Kaprodi atau juga Ketua Himpunan untuk menyampaikan pertanyaannya kepada masing-masing paslon. Kepada Kang Naufal, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, izin masuk ya. Baik. Ada pertanyaan yang akan saya lemparkan kepada paslon, baik 1 maupun 2. Sebelumnya terima kasih untuk moderator yaitu Devi dan juga Winda. Pertanyaan dari saya. Jika
Sebagaimana yang kita tahu ya, kalau misalkan diskusi secara langsung itu lebih efektif ketimbang diskusi online, yang dimana jika pada suatu saat gitu, ada satu proker yang dibutuhkan kita untuk terjun langsung di kampus ataupun di TKP lah. Bagaimana tanggapan kalian? Apakah kalian akan tetap berada di daerah tempat tinggal kalian atau kalian akan terjun langsung di TKP, baik itu di kampus maupun di luar kampus ya konteksnya. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kang Naufal yang telah menyampaikan pertanyaannya. Silakan kepada paslon dengan nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari Kang Naufal dengan waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Silakan kepada paslon dengan nomor urut 2. Sudah boleh menjawab pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk masalah tersebut, jika memang sangat serius, kami siap buat terjun langsung ke TKP, namun dilihat lagi di masa pandemi ini belum terlalu efektif gitu. Terlebih lagi kami jauh dari Bandung, jadi kami akan berpikir lagi. Tapi jika hal tersebut yang sangat serius dan diharuskan untuk terjun langsung, kami siap untuk datang. Pada Nisa, silakan. Baik, benar. Dengan semua pertimbangan, misalkan jika tidak ada lagi opsi lain, memang untuk mengharuskan kami berdua untuk terjun langsung ke lapangan, kami insya Allah siap dan bersedia untuk langsung ke lapangan. Dan terlebih lagi mengingat masa pandemi ini, di setiap daerah itu kan belum tentu ada yang mengizinkan untuk berangkat. Oleh karena itu, kami jika tidak bisa kami untuk pergi ke sana, kami akan menggantikan opsi lain. Bagaimana cara untuk agar tetap terlaksananya suatu proker tersebut. Insya Allah kami akan berusaha semaksimal mungkin dengan segala perencanaan dan sesuai dengan pertimbangan apapun kami akan lakukan insya Allah demi kelancaran suatu program kerja tersebut. Terima kasih. Mungkin cukup dari kami. Baik. Baik. Terima kasih kepada paslon 2 atas jawabannya. Baik, dari Kang Naufal, apakah ada sanggahan untuk paslon 2? Oke, ada sanggahan. Sebelumnya terima kasih moderator. Juga mungkin sanggahan ini juga akan saya sampaikan juga kepada paslon 1, yang dimana sanggahan saya yaitu apabila dimana kita sedang berada di luar daerah kampus ataupun di luar Bandung gitu kebetulan, dimana kita emang terpaksa gitu harus jauh dari daerah Bandung. Nah, cara kalian bagaimana untuk mengkoordinasi para pengurus agar proker tersebut berjalan dengan lancar? Seperti apa? Silahkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, silahkan paslon 2 untuk menjawab sanggahannya. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Baik,
terima kasih. Untuk hal tersebut, tentu kan di zaman modern ini sudah modern. Kita juga sudah melaluinya di masa pandemi ini. Kita bisa lewat online, yaitu lewat Google Meet atau Zoom. Gitu, Kang. Bisa, silakan. Baik, silakan. Apakah dari Kang Noval ada sanggahan lagi? Oke, terima kasih moderator. Saya sudah cukup. Terima kasih. Baik, apakah dari paslon 2 akan ada tambahan? Baik, saya anggap cukup untuk jawaban dari paslon 2. Sekarang untuk paslon 1, silahkan dijawab pertanyaan dari Kang Noval. Waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih moderator dan Kang Noval yang telah memberikan pertanyaan dan sanggahan. Untuk dari paslon nomor 1, dimulai dari memikirkan efisiensi, yaitu memang benar diskusi online diskusi offline lebih efisien daripada diskusi online. Dengan kita bertemu langsung dengan SDM dari organisasi tersebut, tentunya kita dapat lebih bisa berdiskusi lebih baik lagi dengan karena offline tersebut dan menyinggung terhadap apakah akan keluar dari daerah untuk terjun langsung. Tentunya kita dari kami paslon nomor urut 1 mempertimbangkan terlebih dahulu apakah efektif dan efisien jika kami langsung terjun dari luar daerah kami, dan menyinggung dari tadi sanggahan yang Kang Noval sebutkan, tentunya kami akan melakukan suatu yang terorganisir terhadap anggota-anggota. Jadi kita melakukan evaluasi apakah siapa yang pantas dan siapa yang bisa. Tetapi karena kami, saya khususnya Milzam dan rekan saya wakil saya Asri berada di Bandung, tentunya kami akan siap untuk langsung terjun dalam kegiatan tersebut. Baik, dilanjut oleh Asri. Baik, izin menambahkan, karena yang sudah dikatakan oleh Milzam, pasangan calon saya, karena kita berada di daerah Bandung, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk jika itu memang sangat dibutuhkan, kita pasti akan datang langsung. Dan sesuai dengan proker yang sudah kita jalankan, yaitu Yudisium, kita karena itu sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan untuk proker kami, maka kita terjun langsung. Dan memaksimalkan proker tersebut agar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana di awal. Terima kasih. Baik, saya menambahkan terkait masalah yang keluar dari daerah. Walaupun secara online, kami akan melakukan hal dan menstrukturkan bagaimana kegiatan tersebut dapat tetap berjalan dengan lancar walaupun kami tidak ikut terjun. Sebagai pemimpin dan sebagai wakil, tentunya harus bisa melakukan hal tersebut dengan baik dan benar. Bagaimana caranya suatu kegiatan tersebut dapat berjalan walaupun secara online dan kita tidak terjun langsung ke kegiatan tersebut. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon 1 atas jawabannya. Apakah dari Kang Noval ada yang ingin disanggah lagi? Dari saya sudah cukup, moderator. Terima kasih. Baik. Apakah dari Kang Noval ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup. Baik.
Baik, untuk tahap selanjutnya, pertanyaan dari audiens, dan kami membatasi pertanyaan sebanyak 5 pertanyaan. Silahkan untuk audiens yang ingin bertanya, menyalakan fitur raise hand. Nanti ketika sudah dipilih dan sudah dipersilahkan, silahkan sebutkan nama dan pertanyaan. Silahkan. Baik, ini sudah ada dari penanya pertama, yaitu Saudara Akila. Untuk Saudara Akila dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Baik, perkenalkan sebelumnya saya Akila Marzuki Halda dari kelas D3 HL3C dari perwakilan dari Himalogis juga ingin bertanya kepada kedua paslon, apa yang bakal kalian lakukan jika banyak dari anggota Himalogis sendiri yang tidak setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh kalian gitu? Apakah akan mengubah kebijakan dari visi misi awal atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Akila atas pertanyaannya. Mungkin akan kita mulai dulu dengan paslon nomor urut 1. Kepada paslon nomor urut 1, apakah pertanyaannya bisa dipahami? Baik, dapat dipahami. Baik, waktu yang kami berikan selama 3 menit. 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih Kang Akil atas pertanyaannya. Menyinggung terhadap pertanyaan dari Kang Akil, yaitu apakah akan mengubah kebijakan yang telah kita tentukan walaupun dari anggota-anggota lain itu tidak setuju. Yang pertama, saya akan mempertimbangkannya terlebih dahulu. Mengapa anggota-anggota yang lain itu tidak setuju? Kami akan melihat lagi efisien dan efektif dari kebijakan tersebut, apakah walaupun dengan keadaan tidak setuju itu apakah bisa menjadi lebih baik atau bahkan lebih buruk. Karena sebagai jika saya berhasil menjadi pemimpin, sebagai pemimpin yang baik, tentunya harus bisa mendengar apa yang jadi keluh kesah oleh anggotanya. Jika itu memang benar bahwa dari pihak kami yang salah, bahwa kami salah memberikan kebijakan, tentunya kami akan sangat dengan senang hati untuk mengubah kebijakan tersebut agar Himalogis ini bisa lebih baik. Tetapi jika setelah saya pertimbangkan bahwa kebijakan ini justru membuat Himalogis ini lebih baik, saya akan terus meneruskan kebijakan tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan yang sudah saya dengar oleh anggota-anggota saya tersebut. Dan saya juga selalu berupaya untuk meyakinkan anggota-anggota saya bahwa kebijakan yang saya lakukan yaitu baik dan demi kebaikan Himalogis ini. Baik, selanjutnya dilanjut oleh Asri. Oke, baik, izin menambahkan. Seperti yang sudah dikatakan oleh Mildam tadi, memang betul kita akan mempertimbangkan terlebih dahulu dan alasan-alasan apa yang diutarakan oleh anggota-anggota yang lain, mengapa mereka ingin mengubah inovasi-inovasi terbaru yang telah kita buat, dan jikalau memang itu tidak sesuai dan tidak malah memperburuk Himalogis yang akan datang, kami tetap mempertimbangkan inovasi atau proker-proker yang telah kami buat dari awal. Terima kasih. Baik, apakah paslon 1 sudah selesai? Cukup, moderator dari paslon 1. Terima kasih. Baik, mungkin untuk Saudara Akila, apakah ada sanggahan dari jawaban paslon nomor urut 1? Jika ada, saya persilakan. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Akila. Mari kita lanjutkan kepada paslon nomor urut 2. Kepada paslon nomor urut 2, apakah sudah siap dan apakah pertanyaannya sudah dipahami? Baik, sudah. Baik, kepada paslon nomor urut 2, silahkan dijawab. Waktu yang diberikan selama 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan.
Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Kang Akila. Kalau dari kami, kita akan mengadakan musyawarah terlebih dahulu untuk mengambil suara terbanyak dari setiap anggota. Kita ketahui kita adalah organisasi, yang berarti semua ikut ambil adil untuk masalah seperti ini. Namun, jika pada akhirnya, jika memang proker tersebut tidak disetujui oleh anggota, maka kami siap untuk merubahnya sehingga para anggota itu dapat bekerja dengan baik. Anissa? Mungkin saya menambahkan, benar kami akan melakukan pertimbangan terlebih dahulu seperti melakukan pendekatan dengan semua anggota himpunan, seperti berdiskusi, menyampaikan semua pendapat mereka mengenai kebijakan tersebut. Misalkan sudah terkumpul semua pendapat tersebut, kami berdua akan melakukan evaluasi. Apakah pendapat mereka itu kuat untuk merubah suatu kebijakan tersebut? Dikarenakan setiap kebijakan itu kan pasti ada plus dan minusnya, pasti punya suatu proses tersendiri. Oleh karena itu kami akan melakukan evaluasi lagi apakah memang benar pendapat mereka itu kuat dalam hal untuk merubah kebijakan tersebut. Dan balik lagi di sini kita sebagai pemimpin, kita harus memiliki sikap yang seimbang atau menetralisasikan suatu keadaan. Dengan melakukan evaluasi tersebut, kami akan melakukan berbagai pertimbangan apakah suatu pendapat tersebut memang kuat untuk dirubah atau tidak. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Kepada Saudara Akila, apakah ada yang ingin disanggah? Sudah cukup, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Untuk sesi pertanyaan dari audiens pertama, yaitu Saudara Akila, sudah selesai. Mungkin kita lanjut pertanyaan dari audiens selanjutnya. Pada audiens selanjutnya, boleh raise hand. Apakah ada lagi dari audiens? Jika ada, bilang ada. Jika tidak ada, bilang tidak aja. Tidak ada. Kami persilakan kepada audiens. Baik, kepada Saudara Adnan Firdaus, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Di sini saya ingin bertanya kepada kedua paslon. Sebelumnya perkenalkan saya Adnan Firdaus. Saya ingin bertanya kepada kedua paslon ini, baik paslon 1 maupun paslon 2. Dalam sebuah organisasi itu kan bukan cuma kalian berdua saja gitu ya. Pertanyaan itu kan pasti ada saja anggota lain yang mengikuti gitu. Nah pertanyaannya,
bagaimana cara kalian untuk meredam emosi diri sendiri dan orang lain sebagai seorang ketua? Terus juga pertanyaan yang kedua ini, ada lagi pertanyaan tambahan. Pandemi ini kan banyak sekali anggota yang merasakan kejenuhan gitu. Nah, terus juga bagaimana cara kalian menangani anggota ini agar tidak jenuh? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Adnan Firdaus atas pertanyaannya. Mungkin akan kita mulai dulu dengan paslon nomor urut 2. Kepada paslon nomor urut 2, apakah pertanyaannya bisa dipahami? Paslon nomor urut 2, apakah pertanyaannya bisa dipahami? Maaf Kang, untuk pertanyaan nomor 1 yang pertama, apakah boleh diulang? Oke, baik. Sekali lagi pertanyaannya saya coba untuk ulangi ya. Jadi kan dalam sebuah organisasi itu kan cuman kalian berdua saja gitu ya, pasti akan terlibat dengan orang lain. Nah, pertanyaannya itu bagaimana cara kalian untuk meredam emosi diri sendiri dan orang lain? Itu untuk pertanyaan yang pertama. Lalu untuk pertanyaan yang kedua yaitu adalah pandemi ini pasti kan banyak sekali anggota yang merasakan jenuh gitu ya. Nah, bagaimana cara kalian menangani agar anggota kalian itu tidak merasakan jenuh ketika dalam kondisi pandemi seperti ini? Apakah bisa dipahami? Kepada paslon 2, apakah pertanyaannya sudah bisa dipahami? Ya, bisa. Baik, waktu yang kami berikan selama 3 menit. 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Kalau dari kami, lebih kembali lagi ke pendekatan. Kita bicara dulu buat meredam emosi tersebut, gitu Kang. Kalau emang kita bicarain baik-baik, apa yang membuat hal tersebut emosi? Untuk pertanyaan yang kedua, saya tahu memang agak jenuh untuk pandemi seperti ini, tapi mau bagaimana lagi gitu. Ya lebih kembali lagi ke pendekatan setiap anggota sih Kang. Nisa, silakan bisa menanggapi. Izin menanggapi. Ya benar, kami di sini akan melakukan pendekatan terhadap semua anggota, seperti mengadakan room meet. Kita akan sharing-sharing di situ tanpa, sekali lagi tanpa dengan adanya unsur emosi. Jadi kita ketahui kita di sini membentuk rasa hormat terhadap himpunan lain. Saya ulangi, membentuk rasa hormat terhadap anggota himpunan dengan cara melakukan pendekatan tadi. Kita sharing. Di situ kita semuanya sharing, tidak ada saling menguatkan pendapat satu sama lain. Dan kedua, yaitu cara mengatasi jenuh. Insya Allah, misalkan nantinya jika ini akan dilaksanakan secara offline, periode selanjutnya, insya Allah kami dari paslon 2 akan membuat suatu kebijakan lah, misalkan untuk selama 6 bulan sekali atau selama 1 tahun itu melakukan touring sama semua anggota himpunan mahasiswa logistik bisnis untuk mengatasi kejenuhan tersebut. Misalkan seperti touring di suatu tempat untuk melakukan refreshing terhadap semua anggota, seperti itu. Terima kasih. Mungkin cukup dari kami. Baik, terima kasih. Mungkin untuk Saudara Adnan, apakah ada sanggahan dari jawaban paslon nomor urut 2? Jika ada, saya persilahkan. Oke, sudah cukup untuk jawaban dari paslon 2.
Baik, terima kasih. Kita lanjut kepada paslon nomor urut 1. Kepada paslon nomor urut 1, apakah sudah siap? Dan apakah pertanyaannya sudah dipahami? Sudah dipahami. Baik, kepada paslon nomor urut 1, silahkan dijawab. Waktu yang diberikan selama 3 menit. 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih Kang Akil atas pertanyaannya. Dalam pertanyaan pertama yaitu, mohon maaf Kang Adnan atas pertanyaannya. Dalam pertanyaan pertama yaitu tentang bagaimana caranya kita meredam emosi. Jika saya terpilih sebagai pemimpin yang baik, kita harus menyiapkan mental yang kuat. Sebagai pemimpin tidak bisa kita selalu mengedepankan rasa emosi. Setelah dari itu, tentunya kita melakukan, saya tidak terhenti-hentinya melakukan introspeksi dan melihat selalu menjadi penengah bagi anggota-anggota tersebut. Dan saya melakukan pendekatan secara intens, secara lebih dalam agar bisa membuat anggota tersebut terenyuh dan tergerak hatinya untuk bisa menahan emosinya, sehingga permasalahan tersebut bisa terselesaikan. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana dalam pandemi ini kita melakukan diskusi atau yang kata Kang Adnan agar tidak jenuh. Tentunya dalam setiap kita melakukan proker itu selama pandemi ini kita selalu melakukan dalam kegiatan online. Walaupun ada yang offline karena satu daerah, tetapi lebih sering kita cenderung online. Nah, dalam hal ini lebih sering kita melakukan diskusi yaitu seputar job desk dan seputar rapat yang resmi. Nah, saya akan melakukan sharing-sharing yang lebih dalam hal kata lain chill untuk bisa sharing santai tentang hobi ataupun yang lainnya. Mengingat sekarang yang pandemi ini, bagaimana kita memaksimalkan apa yang kita punya, yaitu gadget, yaitu online. Sekarang banyak fitur-fitur dari gadget tersebut yang membuat kita tidak jenuh seperti main game online atau tersebut kan kita masih bisa melakukan diskusi atau menguatkan anggota tiap anggota dari Himalobis. Mungkin selanjutnya dijelaskan oleh Asri. Izin menambahkan untuk pertanyaan kedua, supaya kita tidak jenuh satu sama lain, itulah pentingnya bonding satu sama lain antar anggota, terutama dari kami calon pemimpin untuk melakukan sharing session satu sama lain agar lebih dekat satu sama lain dan kita tidak merasakan jenuh kembali, apalagi untuk kita-kita yang satu daerah mungkin seperti yang sudah disebutkan tadi Milzam, kita bisa bertemu bersama, tidak hanya membicarakan tentang proker, tapi kita bisa mengobrol-ngobrol yang lain atau curhat session yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Kang Adnan, apakah ada yang ingin disanggah dari jawaban paslon nomor urut 1? Jika ada, saya persilahkan. Oke, sudah cukup nampaknya. Terima kasih banyak atas jawabannya dari kedua paslon. Baik, terima kasih kepada Kang Adnan. Untuk sesi pertanyaan dari audiens kedua, yaitu Kang Adnan, sudah selesai. Mungkin kita lanjut pertanyaan dari audiens selanjutnya. Kepada audiens selanjutnya, boleh untuk raise hand kembali. Apakah ada yang ingin bertanya lagi dari audiens?
Baiklah, jika tidak ada, kami akan menutup sesi tanya jawab dari audiens kepada paslon. Terima kasih. Baik, mungkin bisa kita ambil satu pertanyaan lagi dari Kang Akila. Silahkan. Baik, terima kasih kembali atas waktunya ya, moderator. Satu pertanyaan lagi untuk para paslon. Terlepas dari kekurangan, bagaimana Himalogbis yang ideal menurut kalian? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada paslon nomor urut 1, kami persilahkan untuk menjawab. Waktu dipersilahkan selama 3 menit. Baik, terima kasih Kang Akil atas pertanyaannya. Menyinggung pertanyaan terhadap Himalogbis yang ideal itu seperti apa. Menurut saya pribadi, Himalogbis atau organisasi yang ideal yaitu yang bisa mengedepankan efisiensi dan efektivitas dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan organisasi tersebut. Bukan hanya menjadi kegiatan organisasi intern dalam anggota-anggota saja, tetapi bagaimana caranya bahwa Himalogbis itu bisa menjembatani antara mahasiswa, Himalogbis, dan prodi. Bagaimana caranya Himalogbis itu bisa menjadi yang kita sering sebutkan sebagai wadah aspirasi bagi anggota maupun mahasiswa di Politeknik POS, khususnya di logistik bisnis. Tentunya selama ini sering terjadinya dalam organisasi itu hanya kegiatan dalam organisasi saja, maupun itu baksos ataupun apapun itu hanya mencakup organisasi saja, tetapi belum menyeluruh ke mahasiswa-mahasiswa. Kita belum menjadi wadah aspirasi bagi mahasiswa. Kita belum bisa menjadi istilahnya yaitu ibu yang bisa menjadi tempat curhat bagi para mahasiswa. Menurut saya, Himalogbis yang ideal yaitu Himalogbis yang bisa seperti itu. Menurut saya, dari statement saya itu, Himalogbis untuk mahasiswa dan mahasiswa untuk Himalogbis, yaitu yang bagaimana mahasiswa butuh Himalogbis dan Himalogbis pun butuh mahasiswa. Seperti itu dari saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Astrid. Terima kasih. Oke, baik, izin menambahkan seperti program kerja yang sudah kita ajukan seperti Speakbox juga, yaitu menyediakan box yang diisi tulisan untuk aspirasi para mahasiswa. Jadi tidak hanya anggota-anggota himpunan internal yang bisa mengeluarkan aspirasi-aspirasi, tapi mahasiswa-mahasiswa lainnya juga dapat mengeluarkan aspirasi-aspirasi yang mereka ingin sampaikan. Terima kasih. Baik, dari paslon 1, apakah sudah selesai? Baik, sudah selesai. Baik, mungkin untuk Saudara Akila, apakah ada sanggahan dari jawaban paslon nomor urut 1? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan ke paslon nomor urut 2. Kepada paslon nomor urut 2, apakah sudah siap? Kepada paslon nomor urut 2, apakah sudah siap? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Kang Akila. Menurut saya, Himalogbis yang ideal itu bagaimana Himalogbis bisa menampung aspirasi dari mahasiswa itu sendiri dan dapat berkomitmen dengan baik untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Himalogbis tersebut. Untuk bisa, silakan. Ya, baik. Di sini kami akan menampung aspirasi. Ya, kami ketahui di sini kan setiap mahasiswa itu berbeda pendapat. Nah, kami akan melakukan aspirasi. Dari itu
menurut kami menampung aspirasi itu suatu organisasi yang bisa dikatakan ideal, karena dia tidak hanya memikirkan suatu organisasi saja, tetapi memikirkan pendapat dari mahasiswa itu sendiri. Dikarenakan ini, diingatkan lagi, ini adalah suatu himpunan, dalam artian suatu keluarga. Di sini kita semuanya merangkul, bukan mementingkan ego kita sendiri. Oleh karena itu, di sini kami akan menampung atau merangkul aspirasi dari mahasiswa itu sendiri. Mungkin itu dari kami, bisa ditambahkan oleh rekan saya jika ada. Sudah cukup dari saya. Baik, terima kasih kepada paslon nomor 2. Kepada Saudara Akila, apakah ada yang ingin disanggah dari jawaban paslon nomor urut 2? Sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya untuk paslon 1 dan 2. Baiklah, terima kasih kepada Kang Akila. Untuk sesi pertanyaan dari audiens ketiga, yaitu Kang Akila, sudah selesai. Mungkin kita lanjut pertanyaan dari audiens selanjutnya. Kepada audiens, dipersilakan. Baiklah, jika sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, terima kasih kepada audiens yang sudah bertanya dan kepada para paslon yang telah menjawab dan menyanggah dari pertanyaan tersebut. Terima kasih. Baiklah, sesi tanya jawab dari audiens telah selesai. Di sini saya akan menyimpulkan hasil debat terbuka pada hari ini. Baik, berdasarkan mosi yang didapat pada hari ini, menurut pandangan paslon 1, seharusnya dalam hal pandemik, Dinas Pendidikan harus bisa mempertimbangkan dalam segi pendidikan, dalam daring, tidak semua siswa ataupun mahasiswa mendapatkan fasilitas yang sama. Dinas Pendidikan harus memikirkan offline agar tidak memungut biaya. Dikarenakan sekarang online, dari Dinas Pendidikan harus memberikan fasilitas kepada siswa ataupun mahasiswa berupa kuota dan sarana-prasarana oleh kampus berupa media belajar seperti materi ataupun buku online dari dosen ataupun guru. Baik, dari paslon 2, jawabannya yaitu biaya sekolah tergantung dari pribadi masing-masing mahasiswa, namun satu sisi adalah niat dari sisi mahasiswanya sendiri agar mahasiswa dapat termotivasi. Karena motivasi tersebut, mahasiswa dapat merencanakan hal apa yang diinginkannya. Lalu, untuk membayar uang sekolah pun sebenarnya bukan dari peran pemerintah saja, tapi merupakan peran dari kampus. Juga yang harus memberikan keringanan uang kuliah untuk mahasiswanya, dan semua ini kembali lagi kepada motivasi mahasiswa sendiri agar sarana prasarananya bisa terpenuhi. Baik, adapun berdasarkan pertanyaan dari Kahim, menurut paslon 2 yaitu jika masalahnya memang serius, siap terjun ke TKP dengan semua pertimbangan, dan jika ada opsi lain maka akan siap terjun langsung ke lapangan. Tetapi jika tidak bisa langsung ke lapangan, maka akan mengusahakan opsi lain agar meringankan anggota sehingga proker tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan. Untuk paslon 1, jawabannya yaitu memikirkan efisiensi dan pertemuan offline memang jika ini diperlukan dan akan efisien jika langsung bertemu dengan SDM himologis. Paslon 1 akan memikirkan hal yang lebih efisien. Karena paslon 1 ada di Bandung, maka paslon 1 akan terjun langsung ke lapangan. Dan jika memang harus online, maka paslon 1 akan berusaha untuk membuat semuanya terkendali.
Baik, adapun kesimpulan dari pertanyaan audiens, pertanyaan dari Kak Angkila, untuk jawaban dari paslon 1, yaitu mempertimbangkannya terlebih dahulu dan menanyakan apakah alasan kebijakan tidak sesuai dengan yang diinginkannya. Jika dari paslon ada yang salah, maka akan mengubah kebijakannya dan mempertimbangkannya kembali. Sedangkan jika kebijakan tersebut menjadikan Himalagus lebih maju, maka akan meneruskan kebijakannya. Lalu jawaban dari paslon 2, yaitu Paslon 2 akan mengadakan musyawarah dan mengambil suara terbanyak dari anggota, yang mana anggota harus andil dalam kegiatan tersebut. Jika program kerja tersebut tidak disetujui, maka paslon 2 akan bersedia untuk merubahnya. Dan juga melakukan pendekatan dengan anggota himpunan dan berdiskusi mengenai pendapat dan argumen dari anggota untuk merubah kebijakan tersebut. Baik, untuk pertanyaan yang kedua dari Kang Adnan, jawaban dari paslon 2 yaitu akan melakukan pendekatan dengan anggota seperti mengadakan rumit tanpa adanya unsur emosi. Paslon 2 di sini membentuk rasa hormat terhadap anggota himpunan dengan cara melakukan pendekatan yaitu sharing. Cara mengatasi jenuhnya yaitu membuat kebijakan selama 6 bulan sekali, melakukan touring dengan semua anggota himpunan. Jawaban dari paslon 1 yaitu sebagai pemimpin yang baik, kita harus menyiapkan mental yang dan tidak mengedepankan emosi. Dan juga dari paslon 1 akan menjadi penengah dan juga akan melakukan pendekatan secara intens kepada anggota. Pertanyaan yang kedua, selama pandemik ini dilakukan secara online, maka paslon 2 akan mengatasi kejenuhannya dengan melakukan sharing session satu sama lain dengan anggota. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu dari Kang Akila, Paslon 1 menjawab, Himalogbis yang ideal itu bisa mengedepankan efektivitas dan efisien dari Himalogbis. Bagaimana caranya Himalogbis menjembatani antara anggota satu dengan yang lainnya? Dan juga Himalogbis yang ideal itu bisa disebut dengan statement Himalogbis untuk mahasiswa dan mahasiswa untuk Himalogbis. Baik, untuk yang terakhir dari Paslon 2, Himalogbis yang ideal itu bisa menampung aspirasi dari mahasiswa itu sendiri dan bisa berkomitmen dengan baik yang akan dilaksanakan oleh himpunan itu sendiri. Setiap mahasiswa berbeda pendapat dan menampung aspirasi merupakan suatu organisasi yang ideal karena memikirkan yang lainnya. Baik, kesimpulan dari debat kali ini cukup sekian. Kita lanjut ke tahap yang selanjutnya. Baik, untuk tahap terakhir, yaitu saya persilahkan kepada setiap paslon untuk memberikan closing statement, dimulai dengan paslon nomor urut 1. Waktu yang kami berikan yaitu 4 menit. Apakah sudah siap? Paslon nomor urut 1, apakah sudah siap? Siap. Baik, 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Baik, closing statement dari paslon nomor urut 1 yaitu kesimpulan dari apa yang telah kami bicarakan dari awal. Itu pemeran pemerintah sangat penting dalam menangani mosi yang tadi. Adanya bantuan dana dari pemerintah yang dapat disalurkan dan membantu para siswa atau mahasiswa dalam bentuk beasiswa maupun kuota. Dan untuk statement yang lainnya yaitu bahwa bagaimana caranya saya sebagai ketua bisa untuk menjadi pemimpin yang baik bagi Himalogbis maupun mahasiswa-mahasiswa yang ada di logistik bisnis. Karena saya menjabat sebagai ketua bukan hanya memikirkan tentang Himalogbis saja, tetapi bagaimana caranya kita bisa memikirkan tentang mahasiswa maupun prodi, bagaimana caranya bisa menjadi sesuatu rantai pasok yang efisien dan selalu terstruktur. Balik lagi ke statement saya bahwa mahasiswa untuk Himalogbis, Himalogbis untuk mahasiswa. Di sini saya jika menjabat sebagai ketua tentunya butuh banget mahasiswa sebagai penopang untuk berdirinya sebuah organisasi. Karena organisasi tanpa mahasiswa, menurut saya bakal tidak ada artinya. Dan begitupun sebaliknya, mahasiswa tidak ada himpunan,
mereka akan seperti domba yang berkeliaran tanpa ada yang mengarahkan. Dari sini saya akan menyelaraskan bagaimana prodi maupun mahasiswa itu selalu terhubung dengan baik. Saya ingin menjadi Himalogbis itu jembatan yang ada untuk menjembatani antara mahasiswa dan prodi, sehingga tidak adanya omongan dari belakang terhadap prodi maupun Himalogbis yang mungkin bisa dibilang negatif atau jelek. Jadi kami jika terpilih akan sangat meminimalisir hal itu dengan cara pendekatan yang benar-benar intens kepada mahasiswa. Kami ajak benar-benar ajak main, ajak sharing yang nggak selalu tentang organisasi ataupun akademik, sehingga membuat perasaan dari mahasiswa tersebut merasa nyaman bahwa sedang berada di dekat anggota-anggota Himalogbis. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Asri. Mungkin cukup dari saya karena semuanya sudah terutarakan dari pasangan calon saya. Saya hanya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dari saya maupun pasangan saya selama debat berlangsung. Terima kasih kepada Ketua KPU dan jajarannya. Terima kasih untuk pasangan calon 2. Sekian, mungkin ada tambahan lagi dari Melzam. Baik, mungkin tambahan dari saya, mau siapapun pemimpinnya nanti, pasti semua itu akan melakukan hal yang terbaik. Siapapun yang akan terpilih menjadi pemimpin, tentunya mereka akan melakukan yang terbaik untuk Himalogbis. Saya hanya mengusahakan untuk yang terbaik, tetapi jika saya dan wakil saya terpilih atau tidaknya, tentunya saya tetap akan semangat dan tentu bakal sharing dengan pasangan yang bakal menang nantinya. Karena ini Himalogbis, bagaimana caranya kita memajukan, bukan untuk persaingan. Jadi saya tekankan bahwa jika saya kalah ataupun pasangan saya tidak menang, saya akan tetap bersedia untuk berjuang bersama untuk memajukan Himalogbis ini. Terima kasih. Baik, waktunya telah habis. Terima kasih untuk paslon 1. Untuk selanjutnya, paslon dengan nomor urut 2, kami persilakan untuk memberikan closing statement-nya. Waktu yang kami berikan yaitu 4 menit. 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Baik, izin masuk. Kami dari paslon 2, mungkin tidak banyak yang akan kami sampaikan, tapi kami menyarankan ke kalian, siapapun nantinya yang terpilih menjadi pemimpin Himalogbis periode selanjutnya, itulah pilihan terbaik dari kalian mahasiswa sendiri. Pilihlah pemimpin yang benar-benar menurut kalian itu bisa bertanggung jawab, disiplin, dan bisa merangkul semua aspirasi dari kalian itu sendiri. Pilihlah pemimpin yang seperti itu. Dan juga bisa memberikan bukti, bukan hanya ucapan semata. Mungkin dari rekan saya bisa ditambahkan. Baik, izin menambahkan, saya harap semua visi telah disampaikan oleh setiap paslon mampu mewujudkan himpunan yang berkarakter baik. Nah, pilihlah pemimpin yang terbaik menurut kalian untuk himpunan ke depannya menuju yang lebih baik. Terima kasih untuk para hadir yang sudah datang, yang ikut berpartisipasi. Mungkin cukup dari saya. Ya, izin sekali lagi, ikutilah hati nurani kalian. Siapapun yang kalian pilih, itulah yang terbaik. Tetap ikutilah hati nurani kalian. Karena semua itu, maupun siapapun yang nanti terpilih menjadi pemimpin, mereka insya Allah akan semaksimal mungkin berusaha untuk yang terbaik untuk himpunan ini. Jadi, kami sebagai paslon kedua menyerahkan semuanya kepada kalian, yaitu mengikuti hati nurani kalian itu sendiri.
baik itu mahasiswa D3 maupun D4 Himpunan Mahasiswa Logistik Bisnis. Terima kasih. Itulah yang bisa kami sampaikan dari paslon kedua. Terima kasih banyak untuk yang telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk bergabung di Meet ini untuk mensupport kami semua demi terciptanya Himpunan Mahasiswa Logistik Bisnis yang lebih unggul lagi ke depannya, baik dan insya Allah lebih semangat. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada paslon nomor 2. Terima kasih kepada para paslon yang sudah memberikan closing statement. Baiklah, kita sudah berada di penghujung acara debat terbuka ini. Semoga debat kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Acaranya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memandu acara debat kali ini. Alhamdulillah, acara debat terbuka ini sudah berada di rangkaian terakhir. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada pihak Kaprodi, MPM, Panwaslu, KPU, Himalogbis, dan juga audiens yang hadir pada hari ini. Tidak lupa juga untuk pasangan calon Ketua Himpunan dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Logistik Bisnis. Hadirin sekalian, dengan ini debat terbuka calon Ketua Himpunan dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Logistik Bisnis pada hari ini telah selesai. Siapapun pemenangnya semoga selalu amanah dalam memimpin Ya, mungkin ada masalah jaringan dari MC. Kita tutup acara debat kali ini dengan sesi dokumentasi. Untuk PPC Doc, saya persilahkan. Baik, untuk on-cam semua. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Terima kasih. Puji syukur kita sudah sampai ke penghujung acara. Untuk semua audiens, kami dari panitia KPU mengucapkan banyak terima kasih, dan untuk semuanya dipersilakan untuk meninggalkan room meeting ini. Terima kasih kepada moderator sekali lagi.